Ustadz Muhammad Riza Muarif. Terima kasih Ustadz yang akan mengisi kegiatan terakhir kita, Subuh Education. Kemudian tentunya yang kita banggakan adik-adik para mahasiswa sebagai peserta kegiatan pembinaan karakter pada mata kuliah MKPK kedua. Terutama ini kita semua ini tentunya angkatan tahun 2024 ya. Kemudian yang kami hormati para mentor, dosen pendamping jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita semua diberikan kesehatan, kesempatan, tentunya juga nikmat iman sehingga kita semua bisa hadir di rumah Allah dalam rangka sama-sama. Yang pertama kita melaksanakan sholat berjamaah, sholat subuh. Kita akan mengikuti salah satu kegiatan penting yaitu Subuh Education, yang ini merupakan kegiatan terakhir ya. Setelah 2 semester kita menjalani kegiatan pembinaan karakter di Universitas Syah Kuala sebagai bagian dari kurikulum yang kita berharap kita semua ya bisa merasakan, insya Allah mudah-mudahan ada perubahan ya di diri kita. Karena kalau tidak merasakan ada perubahan, maka ini kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya, jadi adik-adik sekalian, ini sudah 2 semester, karena tidak mudah ya. Saya yakin ada yang fail juga. Ya, itu bisa dilihat misalnya dari kehadirannya. Ya mungkin pagi ini juga ada yang hadirnya telat ya. Nah, ini mudah-mudahan paling tidak kita bisa mendapatkan banyak hal yang positif dari kegiatan ini. Kemudian salat dan salam mari sama-sama kita sampaikan untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau. Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang kami muliakan, sebagaimana kita pahami kegiatan pembinaan karakter ini terbagi dari mungkin ada 3 ya, kalau bisa saya kelompokkan. Ya, yang pertama kita belajar tentang membaca Al-Quran ya. Membaca apa yang menjadi rujukan kita ya, rujukan utama kita yang kitab suci Al-Quran yang merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang tentunya dengan kita bisa membaca, kemudian kita mencoba memahami, dan yang lebih penting bagaimana kita bisa mempraktekkan ya, sebagai hudal linnas, petunjuk dari Allah kepada kita semua, sebagai Al-Furqan, sebagai petunjuk mana yang benar, mana yang salah, yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu salah satu poin penting, karena kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik, tentunya kita sendiri akan tidak bisa menikmati ya. Karena dengan membaca itu sendiri, Al-Quran ini sudah memberikan kebaikan, pahala
dan tentunya banyak manfaatnya. Ya. Bisa menjadi obat penenang hati. Ya, kita ini menjadi mahasiswa tidak mudah-mudah saja, banyak tantangan, banyak cobaan ya. Tentunya kadang-kadang hati kita gundah. Ya, kembalilah ke Al-Quran, baca. Entah setelah subuh, entah setelah maghrib, usahakan bisa kita baca setiap hari. Paling tidak hal-hal seperti itu sederhana bisa kita rasakan manfaatnya. Lebih jauh tentunya kalau bisa kita pahami, tentunya akan menjadi petunjuk yang baik bagi kehidupan kita sehari-hari. Ini yang secara mungkin sederhana ya. Yang pertama, apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, tentunya kita belajar praktek-praktek ibadah ya. Mulai bagaimana kita melaksanakan sholat, puasa ya. Dan juga salah satu yang penting yang mungkin sudah mulai bukan dilupakan ya, dihindari ya, melaksanakan menyelesaikan urusan jenazah ya. Saya kira itu juga menjadi penting ya. Nah, jadi ini menjadi hal-hal yang penting adik-adik sekalian belajar selama 2 semester ini. Kemudian yang ketiga tentunya dari itu semua kita berharap ya terbangun akhlak yang mulia, akhlakul karimah ya. Jadi mahasiswa yang berakhlak, berkarakter, kalau bahasa sekarang mungkin ya, berkarakter. Nah, jadi harus bisa terbangun ya pada adik-adik sekalian. Karena mahasiswa USK ini, kita yang di Darussalam ini selalu diharapkan menjadi contoh, menjadi teladan ya. Banyak sorotan saat ini tentang kita ya. Ini terutama ini Ustaz ini kalau di medsos OSK ini sering disorot, banyak yang jalan-jalan pakai celana pendek ya. Nah, ini salah satu ya. Ya tentunya dengan kita pahami kenapa tidak boleh pakai celana pendek ya, maka tentunya ini tidak kita lakukan ya, di lingkungan kampus, dan itu seharusnya menjadi contoh juga bagi yang lain ya. Karena yang hadir di kampus ini tidak hanya kita ya mahasiswa ya, banyak masyarakat yang lain ya, baik yang kebetulan melewati kampus, memang yang kebetulan ke kampus berolahraga dan sebagainya. Apalagi yang lebih jauh ya, di tengah persoalan-persoalan sosial, perilaku sosial yang kita amati ya, hubungan di dalam keluarga, hubungan sesama kita ya, dalam berinteraksi, berkomunikasi, saya kira itu juga menjadi penting ya. Sebagaimana juga Rasulullah menyampaikan kenapa beliau diutus ke dunia, nama buistu tamimah maka lima akhlak. Jadi beliau hadir untuk memperbaiki akhlak yang pada masa itu juga sudah sangat rendah. Ya bagaimana ketika ditanya akhlak Rasulullah, ya Al-Quran ya. Saya tanya kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Artinya apa yang ada di Al-Quran itu adalah begitulah yang Rasulullah praktekkan. Maka kita penting belajar memahami Al-Quran, karena itu menjadi petunjuk bagi kita semua, baik dalam hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia di kehidupan sehari-hari,
hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga hubungan kita dengan alam sekitar, ya. Ya, sekarang banyak isu-isu lingkungan dan sebagainya. Nah, jadi saya kira itu beberapa poin penting kenapa kita menekankan pembinaan pendidikan karakter ini di Universitas Syekh Kuala. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk bagi kita semua. Apa yang sudah kita lakukan selama 2 semester ini betul-betul berikan bekas, ya, bukan bekas, membekas, ya, melekat, ya, pada diri kita, sehingga ini menjadi bekal bagi adik-adik sekalian menjalani pendidikan di Universitas Syekh Kuala, dan juga lebih penting ketika adik-adik kemudian selesai dan mengabdi di tengah-tengah pada masyarakat. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih pertama kepada para mentor, para ustadz, ya, para dosen pendamping yang telah memberikan, ya, arahan, ya, mendampingi kita semua di sini. Semoga semuanya ini menjadikan kebaikan bagi kita semua. Dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, maka kegiatan pembinaan karakter Universitas Syekh Kuala untuk angkatan 2024 kita tutup secara resmi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, acara inti. Mari kita simak bersama dan kita catat serta kita amalkan di kehidupan, yaitu penyampaian materi yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Riza Mu'arif LCMUs dengan tema menyatukan nilai agama dalam perjalanan akademik, dan dipandu oleh moderator Ustadz Hendra Kosmara SPT MSc. Kepada pemateri dan moderator kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada lemes semua. Saya ulang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Masih semester 2 harusnya semangat, ya. Oke. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kepada Allah yang telah memberikan kesehatan, kesempatan pada kita semua untuk dapat hadir pada subuh yang berbahagia ini. Insyaallah kegiatan kita ini kegiatan sangat mulia. Kemudian salam dan salam kepada besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang masih setia dengan risalah gerakan yang beliau sampaikan. Adik-adik semuanya, saya rasa hari ini kita sehat-sehat semua, ya. Baik. Kemudian yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Isnur Marwan, kemudian Bapak Wakil Rektor bidang Mahasiswaan dan Kewirausahaan Bapak Profesor Dr. Mustanir, kemudian Ketua P3AI Dr. Hendra Kurniawan, spesialis baru konsultan, kemudian Bapak Ibu pengampu mata kuliah pembinaan karakter, kemudian teman-teman mentor, dan yang saya banggakan adik-adik mahasiswa semuanya. Insyaallah hari ini juga kita, ya, bersama kita telah hadir pemateri kita. Dari saya lihat CV-nya tadi keren, ya, luar biasa beliau. Nama beliau Ustadz Muhammad Riza Mu'arif LCMUs. Jadi beliau sekolahnya mulai dari MIN,
kemudian SMP-nya di Pesantren Darul Ulum, SMA-nya di Pesantren Darul Islam Anak Bangsa, kemudian dilanjutkan lagi studi S1-nya di Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian S2-nya di Universitas Malaya, dan hari ini beliau sedang menempuh S3 di Universitas Ankara Turki. Kenapa saya bilang keren dari CV-nya tadi? Beliau ini S1, S2, dan S3-nya semuanya beasiswa. Ya Ustaz ya, saya nggak salah saya lihat beasiswa semua luar biasa gitu ya. Kuliahnya di luar negeri dan beasiswa. Hari ini beliau juga dosen di Universitas Muhammadiyah Banda Aceh. Jadi Ustaz sedikit ingin saya sampaikan sebagaimana disampaikan oleh Pak Rektor tadi, bahwa hari ini adalah penutupan dari kegiatan Suku Education. Ini merupakan rangkaian dari mata kuliah pembinaan karakter 2. Jadi mahasiswa USK semester 1 dan semester 2 itu ada mata kuliah pembinaan karakter 1 dan karakter 2. Dan juga Suku Education ini bagian dari mata kuliah tersebut. Jadi saya start kebetulan rumah saya di Batok. Jadi setiap ada kegiatan Suku Education ini agak ramai di jalan Pak Rektor. Mulai dari Simpang Surabaya itu nanti udah ramai tuh. Simpang Surabaya, nanti di Simpang Jabotabek ke arah Darussalam itu kalau Suku Education itu banyak mahasiswa iring-iringan menuju Darussalam. Jadi alhamdulillah. Sebenarnya apa sih yang mau di karakter apa yang mau ditumbuhkan sama adik mahasiswa hari ini? Bisa nggak misalnya P3I buatnya nggak usah Suku Education, Zuhur Education, bisa nggak? Bisa aja. Tapi pernah nggak dia merasa misalnya kalau subuhnya kesiangan itu programnya tuh program hari itu tuh hancur semua tuh. Pernah nggak kayak gitu? Tapi coba bayangkan kalau kita sholat atau kita rasakan coba misalnya ketika subuh kita bisa tepat waktu, bisa sholat berjamaah misalnya, itu program kita hari itu tuh aman loh. Mau kita masuk kuliah jam 8 pasti nggak telat ya. Jadi salah satu yang ingin kita tanamkan dari Suku Education ini sudah beberapa sesi ada, supaya kita disiplin ibadah, disiplin kuliah, dan insya Allah nanti adik-adik semua akan disiplin juga dalam bekerja. Baik, mungkin ini pengantar dari saya Ustaz. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ustaz, lebih kurang sampai pukul 7 Ustaz. Mungkin sekitar 30 sampai 45 menit. Baik, pada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berberkah ini, mari sama-sama kita panjatkan syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan sampai detik ini. Kita masih diberikan untuk melaksanakan salah satu ibadah yang paling mulia dalam kehidupan kita, yaitu salat subuh berjamaah pada waktu berkah ini. Tentunya kehadiran kita ini bukan semata-mata karena untuk melepaskan kewajiban bagi adik-adik mahasiswa, kewajiban kakak kewajiban hadir untuk salah satu memenuhi mata kuliahnya. Tetapi marilah sama-sama kita kembali untuk mentajdik niat kita kembali di sini, sehingga apa yang kita lakukan pada subuh yang berbahagia ini di masjid yang penuh berkah ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda
beliau orang yang dikatakan ummi, ataupun kalau dalam bahasa sekarang mungkin dikenal dengan tidak baca. Tetapi sosok beliau yang ummi tersebut dapat membawa pencerahan yang luar biasa, sehingga kita yang berada di sini pun mendapatkan hal-hal tersebut dari penjelasan ini. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Syahwala, kemudian Bapak Wakil Rektor, kemudian yang saya hormati juga Bapak Dekan Dosen yang berada pada yang ini, kemudian para adik-adik sekalian yang hadir di masjid yang kita mulai ini, yang mana mungkin ini pertemuan terakhir dalam sebuah kita. Tapi bukan berarti ini akan berakhir semuanya. Jadi kalau ibaratkan pertemuan terakhir itu terkadang kita diminta untuk merangkum kembali apa yang telah kita jalani, apa yang kita lakukan di awal pertemuan sampai akhir. Ataupun bisa juga akan menjadi bagian kita ini, ataupun pembaharuan, ataupun bagian yang radikal, ataupun pengulangan. Tapi bukan berarti pengulangan akan membuat kita bosan terhadap itu. Jadi bukan berarti yang diulang-ulang itu sudah hal yang biasa, tidak. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Pada kita ini saling mengingatkan atau karena saling menegur, saling mengingatkan Allah bagi sesama mukmin." Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah mengaturnya, yang mana dalam ayat tersebut selalu didorong bagi diri kita untuk saling menegur, saling mengerjakan satu dengan yang lainnya. Karena kita telah makhluk dalam umat yang pun dihadapkan dengan berbagai permasalahan, tapi bukan berarti kita mengaminkan antara hubungan kita dengan dia. Baik adik-adik, para bapak ibu yang sedang jamaah subuh dan adik-adik sekalian, pada subuh yang berbahagia ini topiknya menarik. Pada subuh yang berbahagia ini, topik yang diberikan itu menarik sebenarnya, yaitu menyatukan antara nilai agama dalam perjalanan akademik. Kalau kita merujuk kembali kepada landasan kehidupan kita, landasan pedoman kita, sangat banyak sekali yang terdapat dalam Al-Quran membicarakan masalah demikian, yaitu penyeimbangan ataupun perpaduan antara kehidupan dunia dan akhirat, ibarat seperti itu kali. Ada bahkan fastabiqul khairat wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kemudian bahkan dalam hadis Rasulullah juga demikian. Banyak sekali dalam Al-Quran hadis-hadis yang mengarahkan kita untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Tidak ada terdapat dalam Al-Quran hadis itu untuk mendahulukan akhirat ataupun meninggalkan dunia, ataupun bahkan sebaliknya. Karena kehidupan kita bagian daripada bekal untuk akhirat. Namun pada kesempatan kali ini kita mungkin ataupun kami mencoba untuk membahas ataupun mengkaji sedikit mengenai bagaimana hal-hal yang harus dimiliki oleh seseorang yang dikatakan sebagai akademisi tanpa melupakan aspek-aspek spiritual yang ada di agama. Saya yakin adik-adik sekalian ada di sini yang menempuh pendidikan di Universitas Syahwala ini, setiap sesuatu yang kalian lakukan dalam kehidupan kalian dalam perkuliahan adalah bermula dari ayat yang saya baca di awal tadi, yaitu wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bermula dari situ. Kenapa saya katakan bermula dari situ? Karena tanpa kita membaca mungkin kita tidak akan pernah sampai di sini. Tanpa kita membaca mungkin kita tidak akan pernah mengetahui adanya perkembangan intelektual, perkembangan ilmuwan dan sebagainya yang berkembang di dunia ini. Tapi itu menjadi salah satu fondasi awal
untuk menyemangati kita dalam mengarungi berbagai permasalahan dalam kehidupan dunia kita, termasuk dalam hal pendidikan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Innal malaikata tad'u ajnihataha li talabil ilmi, fima qala kama qala." Yang mana maksud dari hadis tersebut adalah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang menaungi ataupun yang menjalani kehidupan pendidikan, menuntut ilmu, mengkaji suatu permasalahan dan sebagainya, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah akan memudahkan bagi dirinya untuk menuju jalan surga. Kemudian di ayat selanjutnya Rasulullah SAW menyampaikan, innal malaikata tad'u ajnihataha li thalabil ilmi. Jaminan selanjutnya adalah bahwasanya malaikat itu akan mengepakkan sayapnya ataupun akan menaungi orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang sedang menuntut ilmu. Jadi begitu mulianya bagi kita-kita ini yang sedang menuntut ilmu ini. Jadi kenapa saya sampaikan bahwasanya kondisi seperti ini adalah kondisi yang perlu diidamkan. Yang pertama, kita mendapatkan jaminan surga dari si Allah. Kemudian yang kedua adalah kita juga mendapatkan naungan daripada malaikat. Jadi bukan sekedar malaikat itu mungkin yang kita dengar bahwasanya memberikan wahyu kepada Nabi para Rasul, tapi juga hadir di kita pada saat ini. Namun pernyataan Rasulullah SAW bukan semerta-merta bahwasanya barang siapa yang menjalani kehidupan pendidikan akan selalu menuju kepada surga, tidak. Tapi ada poin-poin tertentu, ada hal-hal tertentu, ada kondisi-kondisi tertentu yang harus difahami oleh kita semua di sini. Jadi bukan sekedar ketika kita menuntut ilmu, disiplin ilmu kita akan menuju kepada surga, tidak. Tetapi kembalikan semuanya kepada niat kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di hadis yang lainnya, mungkin ini sudah dihafal semua mungkin ada semua di sini. Innama a'malu binniyat, innama a'malu binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap sesuatu itu sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat, setiap perbuatan kita akan dinilai sesuai dengan apa yang kita niatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, maka setiap urusan tersebut sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, dalam kondisi seperti ini, marilah sama-sama kita ingin mentajdid kembali niat kita, mentajdid kembali tujuan kita, mentajdid kembali maksud kita untuk ilmu itu untuk apa? Bukan hanya sekedar ingin mendapatkan suatu kebanggaan di dunia, bukan hanya sekedar ingin mendapatkan prestasi kita di dunia, bukan hanya sekedar ingin melepaskan kewajiban ketika diminta ataupun disuruh oleh orang-orang terdekat kita, tetapi niatkanlah setiap sesuatu yang kita jalani dalam kehidupan kita, termasuk dalam menuntut ilmu, itu niatnya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena ingin mendapatkan suatu posisi ataupun ingin mendapatkan prestasi ataupun ingin mendapatkan suatu pujian dan sebagainya, biarlah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ridha Allah sudah kita dapatkan, maka semua urusan dunia juga akan kita dapatkan. Sebagaimana hadis yang lainnya juga Rasulullah SAW bersabda, "Wa man arada dunya wa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata wa alaihi bil ilmi, wa man arada huma wa alaihi bil ilmi."
Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, kenyamanan di dunia, ketenangan di dunia, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, juga dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan di akhirat, juga dengan ilmu. Bukan dengan harta, bukan dengan tahta, tapi adalah dengan ilmu. Karena ilmu itu yang membedakan antara kita selaku makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Baik adik-adik sekalian, dari sini kita mencoba untuk membahas ataupun mengkaji mengenai posisi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita menjalani kehidupan ataupun menjalani aktivitas perkuliahan, aktivitas akademik, aktivitas dalam lingkungan bermasyarakat. Hal apa yang Allah inginkan pada kita selaku umat muslim? Dalam satu kondisi kita mungkin dihadapkan dengan keadaan yang sulit, keadaan yang itu lumrah bagi manusia, kondisi yang kadang menyenangkan, kadang banyak sedihnya, banyak susahnya. Tetapi setiap permasalahan tersebut ketika kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua akan berjalan lancar, semua akan berjalan dengan seperti yang kita inginkan. Begitu halnya mungkin bagi adik-adik sekalian yang di sini, ada mungkin yang datang dari jauh, mungkin bukan asalnya dari Banda Aceh ataupun Aceh Besar sekitarnya. Mungkin ada yang jauh, bahkan dari luar provinsi juga mungkin ada. Ada yang mungkin yang dari sini, ada mungkin dari Semulu, mungkin kita yang agak jauh sekarang, yang mungkin di Aceh ini. Ada mungkin yang dari luar provinsi, bahkan dari luar negeri mungkin ada juga, masya Allah. Nah, situasi yang kondisi yang dialamilah mungkin saya simpulkan ataupun saya ambil poin adalah merantau. Merantau itu berat. Merantau itu berat, apalagi jauh dari orang tua, jauh dari kerabat, jauh dari kesenangan kita, mungkin jauh dari hal-hal yang kita senangi di daerah kita. Apalagi merantau untuk menuntut ilmu, itu sulit, dan itu bahkan saya alami sendiri seperti itu. Dan bahkan tidak semua negara, mungkin ya, yang saya pahami ada beberapa teman saya, tidak semua kondisi masyarakat, tidak semua negara itu yang anak-anaknya ataupun keluarganya itu mampu untuk merantau jauh. Pengalaman kami dulu ketika menempuh pendidikan S1, begitu juga kita bertemu dengan orang setempat, mungkin bisa katakan orang Mesir itu sendiri. Tetapi bagi mereka itu merantau seminggu itu susah. Merantau seminggu itu jauh dari orang itu susah. Makanya ketika dalam seminggu itu kita dulu kami liburnya hari Jumat dan hari Sabtu. Di hari Sabtu itu pasti ketika pertemuan terakhir perkuliahan hari Kamis, mahasiswa asal Mesir itu pasti kembali kampung. Kalau dosennya itu sudah terkenal, kalau misalkan hari Kamis pasti sedikit yang hadir. Kenapa? Karena mereka sudah curi start untuk kembali ke daerah, kembali ke bertemu dengan keluarga. Karena susah, mereka tidak akan bertahan lama untuk merantau. Banyak seperti itu. Dan bahkan mereka mengapresiasi kita ini yang perantau yang datang jauh dari luar negara mereka, dari luar negeri, jauh mungkin dari Indonesia, Malaysia dan sebagainya itu, untuk menempuh pendidikan di Mesir, yang pulang mungkin hanya setahun sekali, ataupun bahkan mungkin pulangnya itu ketika selesai pendidikan 4 tahun, seperti itu. Karena kenapa? Banyak pertimbangan. Apakah pertimbangan ekonomi,
pertimbangan kemampuan ataupun pertimbangan waktu dan sebagainya. Tapi bagi mereka itu pulang ke kampung itu hal yang lumrah, dan memang orang tua mereka juga mengajarkan ataupun istilahnya mengajukan untuk pulanglah kalau seandainya tidak mungkin ada waktu untuk libur. Itu sulit bagi kita ini, bagi kami ini, bagi kita orang Indonesia, ketika menempuh pendidikan jauh itu yang kita tanamkan dalam kita adalah selalu adanya iman dalam hati. Jadi setiap pergerakan kita itu iman selalu mengiringi. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebaik-baiknya pengawas, sebaik-baiknya bodyguard mungkin ya, sebaik-baiknya yang bisa mengontrol kehidupan kita ketika kita jauh dari kerabat, jauh dari keluarga adalah iman. Nggak ada lain. Nggak ada hal lain yang bisa mengontrol diri kita, yang bisa mengawasi diri kita dalam kehidupan kita selama 24 jam kehidupan kita sehari-hari, dari sejak pagi atau sejak subuh sampai malam hari, itulah iman. Kenapa demikian? Iman itu tidak berwujud, tetapi dia selalu mengiringi setiap aktivitas yang dilakukan oleh umat Islam. Iman itu punya potensi yang sangat besar, yang tidak bisa dilakukan, tidak bisa digantikan oleh hal yang lainnya. Contoh, saya sampaikan demikian, seperti ini. Dalam kondisi normal, kita mungkin yang ketika bersama dengan keluarga menyangkut tentang ibadah, menyangkut tentang pendidikan, mungkin akan mudah akan dikontrol oleh keluarga. Mungkin ketika masih sekolah dulu, kita ketika subuh dibangunkan, ketika datang waktu sholat kita diingatkan, ketika datangnya bulan puasa kita dibuatkan sahur, ataupun kita juga dibangunkan untuk bangun sahur. Dan ketika ritual-ritualnya juga ada yang mengingatkan, yaitu orang tua kita. Tetapi ketika kita berada di luar, ketika kita berada jauh dari orang tua, hanya iman yang akan mengiringi kehidupan kita. Orang tua itu hanya sekedar bisa bertanya, "Nak, apakah kamu sudah sholat? Nak, apakah kamu berpuasa? Nak, apakah kamu ada kuliah hari ini? Masuk kuliah atau tidak?" Dan kita mungkin hanya bisa menjawab iya dan tidak. Tetapi apa yang dilakukan, apakah benar kita sudah melaksanakan sholat, apakah kita berpuasa, apakah kita masuk kuliah, itu adalah iman yang mengawal diri kita. Nggak ada yang lain. Pertanggungjawaban adalah kita dengan iman kita, yaitu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjawab dengan jawaban orang tua, selesai seperti itu. Udah, orang tua hanya mengetahui, oh anak saya rajin sholat misalnya, oh anak saya rajin kuliah. Tetapi sebenarnya apa yang kita alami itu orang tua tidak tahu pasti. Yang tahu hanyalah diri kita dengan Allah. Bagaimana dengan pengawalannya itu? Diawali dengan iman itu sendiri. Kalau iman kita tidak kuat, kalau iman kita tidak kokoh, maka apa yang terjadi di lingkungan kita itu akan mudah terpengaruhi. Mungkin seperti yang disampaikan Bapak Rektor tadi, mungkin seperti isu bahwasanya banyak adik-adik ataupun mahasiswa kita mungkin berpakaian belum dikatakan sopan kali ya. Nah, sedangkan agama sudah menentukan hal demikian. Agama sudah memberikan rambu-rambu, telah memberikan pedoman pakaian seperti apa yang harus kita kenakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah pakaian dengan tertutupnya aurat, ataupun pakaian dengan yang bermewah, ataupun pakaian dengan yang beragam macam. Tetapi Islam telah menentukan hal demikian, pakaian apa, kemudian seperti apa yang harus kita kenakan dalam sehari-hari. Namun hal ini semuanya akan dikontrol oleh iman itu sendiri, nggak ada yang lain. Kondisi seperti ini adalah hal-hal yang bisa kami katakan adalah bagian yang labil, mungkin bagi yang
di perantauan. Karena hal-hal demikian itu tidak nampak, tapi bermakna, berpengaruh besar. Begitu juga mungkin dalam perkuliahan, dalam pendidikan, dalam menuntut ilmu, itu juga iman juga perlu dibarengi dalam setiap aktivitas kita. Contoh kenapa saya katakan bahwasanya iman itu penting dalam pendidikan. Kita dituntut untuk belajar. Kita dituntut untuk memahami apa yang disampaikan, apa yang telah diberikan oleh para dosen, oleh para guru-guru kita. Namun pencapaian kita dari apa yang telah disampaikan itu apakah hanya sekedar untuk mendapatkan nilai yang bagus, ataupun apakah hanya untuk mendapatkan IPK yang bagus, ataupun hanya untuk mendapatkan suatu yang kita tujuannya hanya untuk akademis saja. Allah Subhanahu wa taala akan menilai, akan memberikan suatu kemudahan ataupun memberikan suatu ridha Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau mungkin kita hanya niat untuk mendapatkan prestasi atau mendapatkan nilai yang bagus, maka sekedar di dunia saja, nggak akan dapat apa-apa di akhirat. Jadi kita belajar dengan sungguh-sungguh hanya sekedar untuk di dunia saja. Akhirat tidak dapat apa-apa, amalan juga tidak apa-apa, tidak dapat apa-apa. Namun kita dituntut untuk menjadikan setiap amalan yang kita lakukan ini sebagai timbangan amal ataupun pahala untuk kita petik di akhirat nanti. Namun banyak sekali ketika kita mengerjakan sesuatu itu, niat dan iman itu terlupakan. Niat dan iman itu terlupakan. Kenapa? Kita hanya melihat pada rutinitas duniawi saja, tanpa melihat pada nilai-nilai aspek yang Allah tanamkan, yang Allah anjurkan untuk dalam kita jalani kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita belajar tanpa diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tanpa niatkan untuk berkat Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar lelah dan penatnya pendidikan, lelah dan penatnya untuk memahami materi dan sebagainya. Tetapi ketika kita meniatkan untuk mendapatkan ridha Allah SWT, meskipun kita tidak mendapatkan sepenuhnya yang diberikan oleh para guru kita, berarti pun tidak kita mendapatkan pahala di akhirat nanti. Yaitu penyatuan antara dunia dan akhirat itu penting. Tidak hanya sekedar untuk mendapatkan duniawi saja, tapi ukhrawi juga jangan dikesampingkan. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Jadi meskipun kita mengejar akhirat, tapi jangan lupa posisi kita di dunia. Jadi setiap yang kita kerjakan, setiap yang kita lakukan adalah niatkan selalu adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam beribadah. Dalam beribadah kita jangan pernah beranggapan kita akan masuk surga ataupun kita akan masuk surga, akan mendapatkan pahala sesuai dengan amalan yang kita kerjakan. Bukan. Para ulama telah bersepakat mengenai hal ini. Jadi setiap hamba, setiap kita, setiap orang mukmin, setiap muslim, dia akan masuk surga dan akan mendapatkan ganjaran dari Allah SWT, bukan karena amalnya, bukan karena ibadahnya, bukan karena hubungan sosialnya, tapi karena ridha Allah. Satu, ridha Allah, tidak lain. Ketika kita mendapatkan ridha Allah, semuanya akan dimudahkan. Tapi tanpa adanya ridha Allah, semuanya akan jadi sulit. Jadi salah persepsi mungkin bagi sebagian kita yang beranggapan ketika saya menyarankan ibadah sholat 5 waktu,
ditambah lagi dengan ibadah sunat, ibadah lagi dengan puasa, ditambah lagi dengan zakat dan sebagainya, itu yang menjadikan diri kita akan masuk ke surga, bukan. Tetapi kunci utama kita masuk ke surga adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan kita yang banyak ibadahnya akan mendapatkan pahala besar, tidak, tapi kembali pada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ridha Allah Subhanahu wa ta'ala akan kita dapatkan sesuai dengan apa yang beliau wahyukan, sesuai dengan apa yang beliau sampaikan kepada Muhammad, dan sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad sampaikan kepada kita. Jadi ada pedomannya itu. Jadi enggak sekedar hanya ingin mendapatkan ridha Allah kita melakukan ibadah sebanyak mungkin, tapi tanpa melihat adanya pedoman Al-Quran seperti apa, hadis seperti apa, kemudian amalan salafus salih seperti apa, tidak. Tapi ridha Allah Subhanahu wa ta'ala itu didapatkan dengan apa yang menjadi batasan dari Al-Quran dan Sunnah yang menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu yang menjadi jaminan kita akan masuk surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lam tadillu abadan. Aku tinggalkan, Rasulullah SAW menyatakan, aku tinggalkan kepadamu, wahai umatku, wahai sahabat-sahabatku, amraini, dua hal saja. In tamassaktum bihima lam tadillu abadan. Jika seandainya kalian semua berpegang kepada dua hal ini, maka tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Jika engkau berpegang pada dua hal ini, tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Itu apa? Quran wa sunnati. Al-Quran dan sunnah. Al-Quran dan hadis. Jadi itu jaminannya, itu nggak ada lain. Nggak ada jaminan dari Rasulullah SAW yang membawa kita kepada kebahagiaan, ketenangan, dan kepada keridhaan Allah SWT selain daripada Al-Quran dan Sunnah. Maka kembalikanlah semuanya kepada hal itu. Kembali kepada dua hal itu. Jadi Rasulullah tidak pernah mewarisi harta, tidak pernah mewarisi kedudukan, tidak pernah mewarisi apa yang beliau capai ketika masa hidupnya untuk diberikan kepada keluarganya, bahkan kepada sahabatnya. Tapi yang menjadikan jaminan yang diwariskan untuk seumur hidup, seumur hayat dunia ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, sekarang bagaimana implementasi kita membawa Al-Quran dan Sunnah itu dalam kehidupan kita, apalagi dalam kehidupan pendidikan kita. Rasulullah SAW selalu menekankan untuk berpikir positif, berpikir, kalau dalam bahasa Arabnya dikenal dengan husnudzon, berprasangka baik. Setiap sesuatu itu kembalikan kepada husnudzon, kembali kepada prasangka yang baik. Karena ketika kita berpikir positif, membawa pikiran kita kepada hal yang positif, yang akan kita dapatkan juga hal yang positif. Begitu halnya dalam menjalani kehidupan akademis juga demikian. Banyak kondisi-kondisi, banyak situasi yang terkadang membawa kita itu seperti ibarat perahu ataupun ibarat kapal di lautan. Terkadang kita ke kanan, terkadang kita ke kiri, dan bahkan terkadang terombang-ambing di tengah lautan. Namun bagaimana kita membawa diri kita yang berada di tengah banyaknya cobaan, banyaknya permasalahan dunia ini, sehingga mencapai tujuan yang kita inginkan. Permasalahan kadang mungkin kita dalam pendidikan dihadapkan dengan kondisi ekonomi mungkin yang kurang baik.
mungkin dalam dunia kita ketika ingin menempuh pendidikan dalam pendidikan, mungkin adanya pemahaman kita yang belum sesuai dengan yang diinginkan dalam menempuh banyaknya permasalahan keilmuan mungkin yang kita mungkin condong kepada sesuatu tidak condong, tidak senang ataupun tidak tertarik dengan sisi yang lainnya. Itu banyak sekali yang kita hadapkan. Tetapi ingatlah, ketika kita membawa ataupun kita menanamkan dalam diri kita tujuan utama diri kita, niatnya diri kita dalam pendidikan itu untuk apa, itu akan mudah, kita akan mudah jalani. Meskipun tidak seperti yang digapai oleh orang lain, tapi paling tidak hal-hal tersebut membawa diri kita, jika tidak mendapatkan suatu prestasi, suatu nilai yang kita inginkan, tapi paling tidak kita mendapatkan suatu hal yang akan diberikan di akhirat nanti. Jadi bukan hanya sekedar susah payah di dunia, tapi kalau dia akan mendapatkan nilai, akan mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar susah payah. Jadi ketika kita kondisi yang menyulitkan, ingatlah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada iman kita. Karena semua yang kita lakukan di dunia ini itu kuncinya hanya satu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Bahwasanya ilmu adalah cahaya, namun cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang-orang yang melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan dan melakukan keburukan di atas muka bumi ini. Jadi setiap sesuatu pengetahuan, informasi, setiap kegiatan itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan atas kehendak dari kita. Kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang kita dapatkan atas ridha Allah itu akan bertahan sampai akhir hayat nanti. Tapi kalau ilmu yang kita tidak dapatkan bukan atas kehendak, bukan atas ridha Allah Subhanahu wa taala, itu hanya bertahan di saat itu saja. Tidak lama. Banyak seperti itu. Mungkin bahkan kita alami sendiri. Ketika dalam masa pendidikan, ketika dalam mungkin ketika kita di sekolah dulu, ketika kita di perkuliahan, kita berusaha payah untuk memahami materi yang diberikan oleh guru-guru kita, oleh dosen kita. Tetapi ketika setelah final, setelah sidang lupa, hilang. Itu banyak sekali terjadi. Jadi ketika kita hanya mengupayakan diri kita untuk mendapatkan prestasi, mendapatkan nilai-nilai terbaik ketika di dunia saja. Tapi ketika setelah selesai prosesi tujuan ujian, tujuan akhir dari final itu sendiri, maka semuanya itu akan hilang. Ketika ditanya semester berikutnya, lupa. Ketika ditanya semester berikutnya, apa yang didapatkan dari perkuliahan ini sebelumnya, mungkin pada diam, nggak tahu apa lagi. Karena itu hanya sekadar kita niatkan, kita capai ketika di perkuliahan, tapi bukan untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Ketika kita mendapatkan itu bertujuan hanya untuk mendapatkan ridha Allah, niat hanya lillahi ta'ala, yakinlah itu akan bertahan. Itu yang terjadi pada ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita yang terdahulu, ketika beliau membaca, ketika beliau ingin mengkaji suatu disiplin ilmu, beliau hanya markah pada ridha Allah SWT. Makanya banyak karangan mereka, banyak warisan-warisan mereka yang dapat kita rasakan pada saat ini. Dan bahkan dalam kondisi tertentu, ketika ditanyakan kembali permasalahan tersebut, bisa dijawab dengan baik. Namun itu yang mungkin jarang ataupun terkesampingkan oleh diri kita, karena namanya juga manusia, maka nisyan wal khata, tempatnya
salah, tempatnya khilaf, tempatnya lupa. Jadi seakan-akan mengesampingkan bahwasanya posisi kita adalah setiap yang kita lakukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya sekedar mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh manusia, tapi bawalah setiap sesuatu aktivitas itu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya setiap sesuatu itu ada nilai positifnya, ada nilai yang dapat kita petik ketika di akhirat nanti. Nah, adik-adik sekalian yang kami sayangi, yang kami muliakan, menjalani proses pendidikan itu memang berat. Menjalani proses pendidikan yang kita tempuh itu berat. Namun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan menguji setiap umat, setiap hamba itu di luar batasnya kemampuan manusia itu sendiri. Jadi adik-adik sekarang ini yang belajar, yang sedang kuliah di berbagai fakultas, mungkin dengan disiplin ilmu yang berbagai macam, ingatlah itu jalan yang Allah takdirkan, jalan yang Allah telah tentukan untuk kita jalani sesuai dengan pedoman, sesuai dengan kemampuan yang diberikan pada diri kita. Jadi yakinlah setiap sesuatu yang kita jalani itu kita akan mampu untuk kita jalani, untuk kita selesaikan, dan untuk kita akhiri dengan sebaik-baiknya. Namun selalu saya ingatkan untuk membawa, selalu mengiringi setiap amalan, setiap pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari, baik itu aktivitas ibadah, sosial maupun pendidikan, kembalikan dulu kepada niat, kembalikan dulu kepada iman kita, kembalikan dulu kepada tujuan yang sebenarnya dari kehidupan kita, sehingga apa yang kita dapatkan, apa yang kita resap, apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah dan bukan hanya sekedar ritual ataupun bukan hanya sekedar aktivitas kita di dunia saja. Jadi mengiringi setiap aktivitas kita dengan iman, mengiringi aktivitas kita dengan niat yang baik, sehingga apa yang kita lakukan itu mendapatkan pahala dan ganjaran yang sesuai dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya sampai di sini saja, sedikit tikrar atau sedikit murajaah ataupun sedikit mimbabi takrir, pengulangan ataupun sekedar mengingatkan kembali tujuan ataupun aturan yang harus kita lakukan atau apapun yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang selalu mengiringi antara kehidupan, antara tujuan akhirat dalam kehidupan dunia kita. Seperti firman Allah, jadi setiap sesuatu itu lakukanlah seimbang antara dunia dan akhirat. Mungkin demikian saja sedikit yang bisa kami sampaikan. Aku qauli hada, nastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih atas materi ataupun pengulangan ya. Menarik materi dari yang disampaikan oleh Ustaz tadi ya. Dia sampaikan sebenarnya untuk apa tujuan kita hadir hari ini di Banda Aceh, untuk apa adik-adik hari ini datang ke Syahkuala. Yang pertama, saya suka menanya
bertanya kepada mahasiswa di sesi awal semester misalnya, ada yang saya dulu kuliah 20 tahun yang lalu, kuliah di Fakultas Pertanian itu angkatan saya 1 orang yang dari luar provinsi. Sekian belas tahun kemudian saya menjadi dosen, saya sedikit terkejut. Banyak rupanya di prodi saya itu sekarang yang kuliah di luar provinsi. Saya tanyakan, kenapa adik-adik milihnya Universitas Syekh Kuala untuk studi? Ternyata dari mayoritas yang saya tanyakan, orang tua menginginkan kami Pak kuliahnya di Banda Aceh. Jadi artinya melanjuti yang disampaikan oleh Ustaz Riza tadi, kenapa orang tua memberikan izin kalian kuliah di Banda Aceh? Salah satunya kenapa? Karena ingin iman anaknya selamat. Demikian saja. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, sebenarnya jangan sampai kepercayaan orang tua itu terhadap kita itu rusak. Hari ini kalau kita lihat di medsos, Syekh Kuala, ya tidak masalah ya. Olahraga itu bahkan dianjurkan. Ya, dianjurkan. Tapi jangan karena tren sebagainya, kita justru olahraga itu kita rusak dengan pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan norma yang ada hari ini di Banda Aceh. Ya, sekali lagi saya menyampaikan bahwa adik-adik semuanya jangan mengecewakan orang tua yang hari ini telah memberikan kesempatan adik-adik semuanya untuk bisa kuliah di Banda Aceh. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab karena waktunya mungkin terbatas. Saya berikan kesempatan kepada 2 orang, satu dari mahasiswa, satu lagi dari mahasiswi. Oke, yang pertama tadi satu di sini. Dan yang pertama ya. Oke, sebentar Pak. Ya, yang dari mahasiswi mana tadi yang pertama? Oke, yang di tengah. Oke, yang di tengah pakai baju hitam. Oke, silakan. Silakan sebutkan nama dan fakultas, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi saya ingin bertanya nih Pak Ustadz, mungkin pertanyaan ini di luar pembahasan kita Ustadz, boleh Ustadz? Baik Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ragil Sardi, saya berasal dari Fakultas Kelautan dan Perikanan, Program Studi Budidaya Perairan. Jadi saya ingin bertanya Pak Ustadz, perihal masalah kunut Pak Ustadz. Perihal masalah kunut. Yang seperti yang kita ketahui Pak Ustadz, kunut itu di mazhab Imam Syafi'i itu wajib Pak Ustadz. Dan berdasarkan cerita kunut yang saya ketahui Pak Ustadz, yaitu pada zaman Rasulullah, yang mana Rasulullah berdoa kepada para tahfiz di medan perang, lalu doa kunut. Lalu Rasulullah tidak melanjutkan lagi, tetapi para sahabat yang melihat ini melanjutkan. Bagaimana hukumnya kita yang enggak kunut ini, yang berpedoman pada cerita Rasulullah SAW tadi Ustaz? Baik, terima kasih Ustaz. Oke, baik, sekalian satu lagi dari mahasiswi, mungkin bisa agak ke depan ya. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Nisa, saya dari Fakultas FK Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, saya di sini Ustaz ingin bertanya, di perguruan tinggi Islam menggabungkan nilai-nilai agama dalam perjalanan pembelajaran sering menjadi tantangan karena pentingnya kebebasan akademik bagi dosen dan mahasiswa. Misalnya sebuah universitas Islam ingin mengajarkan ilmu pengetahuan sekaligus menanamkan nilai-nilai agama dan moral, namun tetap memberikan kebebasan untuk penelitian dan diskusi terbuka. Jadi pertanyaan di sini, bagaimana saran dari Ustadz agar universitas tersebut bisa menanamkan
nilai agama tanpa mengurangi kebebasan akademik. Selain itu, bagaimana universitas tersebut mengatur interaksi terutama kerja kelompok antara laki-laki dan perempuan agar sesuai nilai agama tanpa menghambat kolaborasi dan kebebasan akademik. Oke, baik. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan, Ustaz, ya, dari mahasiswa dan mahasiswi. Pertanyaannya luar biasa baik. Agak-agak berat juga, Ustaz, ya. Baik, pada Salim silakan. Oke, terima kasih kepada Yadik yang telah bertanya. Mungkin yang pertanyaan pertama di luar topik mungkin ya. Menyangkut masalah qunut. Kalau dalam fikih itu disebut dengan masalah khilafiyah atau perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat. Jadi permasalahan dalam masalah khilafiyah furu'iyah. Perbedaan pendapat yang permasalahan sebutlah masalah, kalau ibarat itu masalah cabang, bukan masalah usul. Kalau ada yang namanya dalam Islam itu ada usul, ada furu'. Ada usul yaitu menyangkut masalah tauhid, masalah akidah, masalah keyakinan, itu masalah usul. Tapi ada satu lagi yang menyangkut masalah furu'iyah, menyangkut masalah fikih, muamalah dan sebagainya. Menyangkut masalah qunut itu menyangkut masalah khilafiyah. Dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Syarah Muhadzab, beliau menyampaikan masalah qunut itu adalah yustahab, bukan wajib. Jadi yustahab, jadi tingkatannya itu belum mencapai kepada fardu atau mencapai kepada wajib, tapi di antara di bawahnya fardu, jadi di atas sunnah, ya. Jadi dikatakan yustahab. Kemudian dalam mazhab lainnya, mazhab Malik, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, itu tidak demikian. Jadi tidak seperti tarafnya Imam Syafi'i dalam memahami, dalam menunjukkan untuk qunut dalam salat subuh seperti itu. Karena merujuk kepada histori tarikh tasyri', sejarah pensyariatan itu adalah mungkin seperti yang disampaikan oleh mahasiswa tadi. Memang ketika kapan qunut itu diwajibkan, yaitu ketika Rasulullah SAW mendapatkan berita banyaknya sahabat, banyak umat Islam yang syahid di medan perang, ataupun dalam keadaan Rasulullah dalam keadaan sedih, beliau ketika sholat beliau membaca qunut ataupun dikenal dengan qunut nazilah, qunut nazilah. Namun bagi siapa yang hidup pada zaman sekarang ini, yang tidak membaca qunut bukan berarti dia kurang. Yang tidak membaca qunut bukan berarti dia tidak sah sholatnya. Sedangkan yang membaca qunut, dia akan mendapatkan pahala lebih dan mendapatkan sholatnya akan lebih sah dibandingkan dengan tidak baca qunut, tidak. Jadi itu permasalahan khilafiyah, perbedaan pendapat, tapi bukan perbedaan yang akan mengurangi amalan kita. Jadi hanya sekadar perbedaan ijtihad, perbedaan mengambil kesimpulan dalam suatu nas, dalam suatu hadis, dalam suatu dalil yang sampai kepada diri para ulama, pada ulama fikih tersebut mempunyai perbedaan pendapat. Oke, buktinya apa? Dalam suatu kisah bahwasanya terjadi bukan kisah dongeng atau bukan kisah fiktif, tapi ini adalah kisah ternyata yang terjadi pada Imam Syafi'i sendiri. Jadi dulunya itu kalau kita urutkan, yang paling tua itu adalah Imam Hanafi, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat adalah Imam Hambali. Nah, keempat-empatnya imam tersebut itu punya garis, punya silsilah keilmuan yang bersinambungan. Imam Hanafi yang paling tua, Imam Hanafi yang terlebih dahulu, muridnya adalah Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Hambali.
Jadi mereka itu punya silsilah, punya garis keilmuan yang berkesinambungan, ada kaitannya. Namun yang terjadi, yang kita dapatkan adalah ada perbedaan pendapat dalam 4 mazhab atau 4 ijtihad dari imam itu sendiri. Seperti tadi mengenai masalah qunut, ada yang mengatakan wajib atau mengatakan yustahab atau dianjurkan, ada yang mengatakan boleh ada, boleh tidak, ataupun tidak sama sekali. Nah, kejadian adalah Imam Hanafi itu telah meninggal ataupun telah wafat ketika, kalau dalam sejarah, ketika di tahun yang sama saat Imam Syafi'i itu lahir. Jadi tahun yang Imam Syafi'i, jadi beliau sudah mendahului, tapi keilmuan beliau itu diwariskan pada murid-muridnya. Jadi dulu ada yang namanya Basrah, ada Kufah. Jadi ketika Imam Syafi'i sudah menjadi sosok tokoh ulama pada saat itu, beliau itu dengan murid-muridnya, dengan pengikutnya mendatangi wilayah yang mana wilayah itu dominan adalah pendapat ataupun mengikut mazhab Imam Hanafi. Mengikut mazhab Imam Hanafi. Ketika beliau tiba di tempat tersebut, kebetulan pada saat subuh, mau salat subuh. Ketika beliau datang ke situ, maklum ya bahwasanya semua orang tahu bahwasanya beliau adalah seorang imam besar, Imam Syafi'i, dikenal, ma'ruf, tokoh ulama yang mempunyai kontribusi besar dalam permasalahan fikih. Jadi ketika beliau datang di sebuah masjid yang mana masjid itu dominan dan bahkan menjalankan anjuran ataupun ajaran yang sesuai dengan ijtihadnya ataupun buah pikirnya daripada Imam Hanafi, beliau langsung disorotkan untuk menjadi imam. Silakan. Jadi semua itu ma'ruf. Beliau tahu bahwa masyarakat itu tahu pada saat itu, silakan beliau untuk diangkat untuk menjadi imam. Kebetulan beliau datang dengan murid-muridnya. Pada saat itu gumam setelahnya dalam disampaikan juga dalam pembicaraan murid-murid beliau, murid-murid Imam Syafi'i itu menyatakan bahwasanya kita menang. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i qunut itu yustahab, jadi dianjurkan. Pasti ini Imam Syafi'i, beliau guru kita nih, ketika jadi imam nanti ketika subuh pasti baca qunut. Nah, ketika salat subuh, ketika pada rakaat kedua, ternyata Imam Syafi'i tidak baca qunut di situ. Beliau langsung ketika setelah dari rukuk langsung sujud. Ketika selesai salat, terjadi perbincangan antara murid-murid beliau dan bertanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai guru kami, wahai imam kami, kenapa engkau tidak membaca qunut ketika salat subuh tadi?" Yang mana dalam mazhab, dalam pendapat kamu adalah qunut itu yustahab, dianjurkan. Beliau menjawab apa? Takrimun lil ulama'i aqarib. Jadi pemuliaan ataupun penghormatan terhadap ulama yang telah menyebarkan pemahaman fikih, pemahaman syariat di tempat tersebut. Jadi beliau tidak mengedepankan ego beliau di situ. Tidak mengedepankan ego beliau untuk menyatakan qunut itu harus dibaca, tapi beliau lebih mengedepankan adalah pemuliaan ataupun menghormati ulama yang telah berkontribusi besar di wilayah tersebut. Di situ dapat kita ambil sedikit kesimpulan bahwasanya kondisi qunut itu tidak selalunya akan menjadikan keharusan ataupun akan menjadikan kurang dengan tidak adanya qunut ketika kita sholat. Jadi kalau kita berpegang, misalkan kalau di Sumatera, kalau di Nusantara dominan adalah mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga dalam kisah dalam kehidupan beliau juga pernah kejadian hal demikian. Jadi kalau seandainya qunut itu dapat mengurangi ataupun tidak sahnya salat subuh, maka otomatis pada saat itu Imam Syafi'i pasti akan mengulangi salat subuh sendiri. Nah, seperti itu mungkin untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua,
kedua mungkin yang saya pahami adalah bagaimana kita menanggapi dengan kondisi lingkungan di sekitar kita yang mungkin tidak mendukung ataupun tidak selaras dengan pemahaman ataupun dengan aturan yang telah tercantum dalam agama mungkin ya, dalam syariat. Nah, dalam kondisi seperti ini adalah kita perlu membawa diri kita ke arah yang pertama dan membawa kita ke arah yang lebih baik. Baik itu adanya aturan ataupun tidak, baik adanya larangan ataupun adanya perintah ataupun larangan. Yang perlu kita tekankan adalah sesuatu yang kita lakukan di atas muka bumi ini adalah untuk, seperti yang tadi disampaikan, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selama itu dijalani, selama itu dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah sia-sia hal itu dilakukan. Meskipun itu kontra ataupun meskipun tidak akan beririsan ataupun akan bertentangan dengan kondisi lingkungan kita. Dan itu mungkin bukan hanya sekedar terjadi di Aceh ya, mungkin di sini. Yang kami alami dulu bahkan lebih besar, lebih berat. Kenapa saya katakan demikian? Ketika kami menempuh pendidikan ketika di Turki itu lebih besar bahkan pilihannya. Lebih besar, lebih berat cobaannya. Yang pertama adalah Turki itu negara Islam, dikenal sekuler, dengan pemahaman keislaman beliau, keislaman negaranya yang sekuler. Islamnya Turki tidak sama dengan Islam kita yang ada di Indonesia, tidak sama Islamnya kita yang ada di Aceh. Kalau kita di Aceh, bagi saya yang alami sendiri, sangat nyaman dan sangat mendukung untuk kita menjalankan ibadah kita sehari-hari. Tapi berbeda ketika kita berada di luar. Ketika kita berada di luar, di negara yang berbeda, banyak cobaan yang besar. Turki Islam, tetapi tidak mewajibkan setiap umat setiap perempuan untuk menggunakan hijab. Kemudian yang kedua, Islamnya Turki, Islam ketika ibadah, tapi tidak dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Begitu halnya ketika datangnya bulan Ramadan, misalkan ya, bulan Ramadan. Mereka tahu bahwasanya puasa itu di bulan Ramadan, tapi banyak sekali, mungkin bahkan mayoritas orang Turki tidak berpuasa. Oke, bukan orang Turki tidak berpuasa. Tapi ketika datangnya malam 27, itu malam 27 itu semua masjid itu penuh, sampai ke pelataran itu penuh, full gitu. Karena kenapa? Karena mereka tahu juga bahwasanya di bulan Ramadan itu ada namanya Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Jadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi pemahaman mereka itu adalah, jika seandainya kita bisa mendapatkan pahala dalam satu malam, kenapa kita berusaha payah dalam setahun? Jadi cukup mengejar malam Lailatul Qadar pada malam 20, maka terhapuslah ataupun maka Allah akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa kita yang telah dilakukan pada kehidupan kita selama dunia ini. Nah, begitu juga cobaan yang lainnya adalah seperti kondisi banyaknya, mungkin mohon maaf, di Turki itu minuman itu seperti halal. Kenapa saya katakan demikian? Di mana-mana itu dijual demikian. Jadi di toko kedai-kedai kecil juga itu lumrah penjualan itu minuman itu adalah hal yang murah. Namun mereka meyakini bahwa babi itu halal. Jadi babi itu nggak sembarangan dijual. Di hanya supermarket tertentu yang menjualkan babi. Tapi kalau minuman di mana-mana kita dapatkan. Tetapi dengan kondisi demikian, ketika lingkungan kita mendukung untuk adanya tingkah laku, berlaku adanya muamalah yang tidak sesuai dengan syariat, apakah kita ikut-ikutan juga dengan hal seperti itu? Tidak.
Jadi semuanya itu kembali kepada diri kita. Ingat bahwa kita punya iman, kita punya landasan, dan kita juga punya pagar ataupun pengawas yang akan selalu mengawasi kita setiap detik, setiap langkah, setiap apa yang kita lakukan di atas muka bumi. Ya mungkin ini sedikit mungkin jawaban yang dari pertanyaan kedua mengenai bagaimana kita menyikapi kondisi-kondisi tertentu dalam kehidupan kita yang mungkin tidak mendukung ataupun tidak sesuai dengan apa yang kita pahami, tidak sesuai dengan apa yang kita yakini dalam pemahaman kita selaku umat dalam pertama Islam sesuai dengan ajaran daripada Al-Quran dan Sunnah. Mohon maaf mungkin itu mungkin sedikit jawaban yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembali kepada. Baik, terima kasih Ustaz. Dengan terjawabnya dua pertanyaan tadi, kegiatan Subuh Education kita hari ini selesai. Saya sebagai moderator, apabila ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri kita yang telah memberikan ilmunya yang begitu bermanfaat kepada kami semua. Selanjutnya penyerahan sertifikat dari UP3I Universitas Syekh Kuala yang diberikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan Universitas Syekh Kuala kepada Ustaz Profesor Dr. Mustanir MSc. Kami silakan. Mari kita foto bersama. Adik-adik angkat tangannya karena ini Subuh Education yang terakhir. Ya, kita foto. Formal biasa, senyum semua. 1 2 3. Sekali lagi foto, angkat tangan semua, takbir. 1 2, sebentar. Oke, semua angkat tangan. Semuanya angkat tangan. 1 2 3. Video sekali Ustaz. UP3I USK, Allahu Akbar. Baik, siap. Video 1 2 3. UP3I USK, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Acara selanjutnya pembacaan doa yang dibacakan oleh Saudara Arlan Fadilah. Kepada saudara kami silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني نسألك سلامة في الدين وعطية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian rangkaian acara Subuh Education pada hari ini. Saya Hudal selaku MC, mohon pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam, hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi, harap resumnya dikumpulkan ke